pihak sekolah atau yang tidak masuk sekolah pada hari ini? Tidak. Sekolah semua? Sekolah. Nanti kita sehat semua, sekolah semua. Baiklah, sebelum guru akan mulai pembelajaran hari ini, kita dulu. Arsila, Hadir, Bu. Atika, Hadir, Bu. Cahya, Rizky, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Abdul Anugrah, Muhammad Farel, Hadir, Bu. Maira, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Said, Hadir, Bu. Muhammad Rafael, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Delon. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Terus sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya, silakan maju ke depan. Supaya ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Ya, silakan. Doa dimulai.
sarapan tidak? Sarapannya pakai apa? Sayurnya sayur sop. Kalau sarapannya pakai apa? Pakai? Iya, pakai nasi. Siapa yang sarapan pakai nasi? Coba angkat tangan dulu. Iya, semuanya pakai nasi. Kita semuanya makannya makan nasi. Ada yang makan jagung tidak? Yang makan ubi? Tidak, semuanya makan nasi. Makan nasi sama sayur. Nasi itu terbuat dari apa sih? Padi. Terus padinya diapain dulu? Ditanam. Terus dibibitkan dulu mungkin ya. Terus dibenihkan dulu menjadi tumbuhan padi. Setelah itu disema ya. Ditanam di mana? Ditanam di sawah. Terus setelah ditanam di sawah, melalui proses padi tersebut berbuah tidak? Berbuah. Terus kalau berbuah, disuruh ngapain dulu kalau udah berbuah? Masak atau matang dulu? Iya. Setelah itu baru diapain? Setelah dipanen, diapain lagi? Tidak dijemur dulu. Iya, dijemur dulu. Sudah dijemur baru setelah digiling baru menjadi nasi atau jadi beras. Terus dimasak dulu baru menjadi nasi. Terus sekarang yang sarapan pakai sop tadi siapa? Ayo, Delon. Iya. Ayo siapa? Gita. Terus di dalam sayur sop itu ada apa saja, Gita? Ada kentang, ada apa lagi? Wortel. Terus ada apa lagi yang lain? Kata Gita ada kentang, ada wortel, yang lain ada apa lagi, Nak? Ada brokoli. Terus Naila, ada apa? Ada kol, ada daun sopnya. Enak tidak makan sayur sop? Enak. Ya, Dio, Deski, enak tidak? Enak. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, kalian di jalan apa di rumah kalian melihat ada tanaman tidak? Di lingkungan rumah kah apa di jalan gitu? Boleh bercerita dengan ibu guru sekarang. Ayo, tanaman apa yang kalian lihat? Angkat tangan dong, siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Ayo. Iya, Win. Tanaman apa sayang? Tanaman sirsak. Itu sirsak punya siapa? Punya kami. Ada buahnya tidak? Iya, di sirsak itu terdiri dari apa saja? Kamu bisa memperincikan gitu. Ada apa? Iya. Udah, iya. Betul sekali ya. Kalau udah punya buah nanti udah matang, boleh ya ibu dikasih ya kalau ini ya. Ya tepuk tangan dulu dong buat. Iya, jawab. Terus siapa lagi yang punya pohon tumbuhan di rumah ya ada buahnya? Bisa siapa angkat tangan? Ayo dong. Siapa yang berbagi cerita dengan ibu pagi ini? Boleh. Ada yang punya apa gitu? Said? Ada? Apa? Pohon apa, Id? Jambu apa ya? Jambu air, jambu Jamaika, ada buahnya? Ada, gede-gede, merah-merah, masih kecil-kecil kata Said. Di jambu Jamaika itu gede pohonnya. Terdiri dari apa saja? Bisa kamu perincikan gitu. Di dalam pohon Jamaika itu ada apa saja? Ada ininya, ada apa? Coba cerita dong sedikit. Ada buah. Terus apa lagi? Yang kuat, ibu nggak kebetulan. Buah, daun, batang, akar. Iya, semuanya ada semua ya. Ya tepuk tangan dulu dong kalau Said. Iya, betul sekali kata Said tadi ya. Di situ ada daunnya, ada pohonnya, ada batangnya, ada buahnya. Ya. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi yang bisa menambahkan? Di rumah bisa berbagi cerita pagi-pagi dengan ibu, boleh, ya kan? Jangan
jangan termenung saya. Ayo, siapa lagi? Karel, ada pohon apa? Gak ada? Gak ada pohon apa-apa. Nah, sekarang kita speaking dulu supaya tidak tegang. Ayo, lebih semangat lagi. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Baiklah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang bisa jawab? Tentang apa? Tentang sumber kehidupan di bumi. Terus, sumber kehidupan di bumi itu apa saja yang telah kita jawab tadi sumber kehidupannya? Kita bisa menanam padi, bisa kita makan, ya kan? Kita ini, manusia ini tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Jadi, kita harus makan sayur, makan buah, ya kan? Ya tidak? Ya. Iyalah. Terus kita harus padi itu dari tumbuhan bukan? Iya, dari tumbuhan. Nah, terus sekarang kita perincikan dulu. Ada apa saja di bagian tubuh manusia? Sebelum kita membahas ke bagian tubuh daripada tumbuh-tumbuhan. Sekarang, bagian tubuh manusia terdiri apa saja? Yang ada kaki, ada tangan, ayo siapa yang bisa maju ke depan sini? Bisa dijelaskan, bantu dong ibu guru. Ayo angkat tangan, siapa yang bisa maju? Menyebutkannya, mungkin ada apa saja? Ayo kita, sini. Ada apa saja? Sini dong, diri. Iya, boleh. Bantu ibu menjelaskan. Sini. Kasih tahu teman-temannya apa saja yang ada di bagian-bagian tubuh manusia. Ada apa saja kita? Ada mata, terus ada hidung, terus ada mulut, muka, kepala, ada kaki, tangan, dan kaki. Kita kasih aplaus buat kita. Dia saya. Iya, tidak apa-apa maju ke depan. Itulah rangkaian dari bagian tubuh manusia. Sekarang baiklah kita tonton dulu bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, silakan kita tonton nyanyiannya dulu. Tentang di situ ada, walaupun nyanyi ada tentang bagian tubuh daripada tumbuhan. Sekarang kalian simak dulu.
Seluruh tumbuhan itu terdiri dari apa saja tadi? Bunga, dahan. Iya. Jadi anak-anak semuanya di bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan itu terdiri dari bunga, batang, pertama akar, batang, bunga, daun, dan buah. Jadi itu semuanya ada fungsinya. Fungsinya daun, ya kan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan fungsinya daun apa? Ya, ayo, Arsila. Apa fungsi daun, Arsila? Iya, melakukan. Iya, yang lain ada yang bisa jawab? Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Iya, ada lagi yang lain bisa menjawabnya. Fungsi apa tadi? Fungsi daun ya? Ya. Ayo, apa? Dilon? Indah kali ya. Ayo. Apa? Ya, fungsinya. Ayo, apa lagi? Fungsi akar. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Fungsi akar. Ya. Silakan. Siapa yang bisa menjawab fungsi akar? Siapa yang dulu? Pindah dulu, boleh. Gantian ya. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya, untuk menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Ada yang bisa menambahkan untuk mencari apa? Akar? Mencari makanan, boleh. Terus fungsi batang apa? Menopang. Ya, untuk menopang. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Kaisa. Ayo, Kai. Air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, untuk membagi ya dari dahan sini yang cangkang kanan, cangkang kirinya dibagi supaya merata mendapatkan nutrisi makanan. Terus fungsinya apa lagi? Fungsinya bunga. Fungsi bunga buat apa? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Apa? Tempat perkembangan biak tumbuhan. Buah yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang bisa ditanam kembali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Arsila, fungsinya bunga? Dalam berkembang biak. Iya, fungsinya bunga untuk berkembang biakan dia dari bunga menjadi biji. Bijinya bisa ditanam supaya dia bisa berkembang biak lagi. Daun, apa daun? Hah? Tempat tumbuhan membuat makanan. Iya, menyimpan cadangan. Iya, menyimpan cadangan makanan. Iya. Terus di situ ada akar. Akar yang kecil-kecil itu disebut dengan akar serabut, yang cabang ke kiri, cabang ke kanan yang banyak tapi kecil-kecil itu disebut dengan akar serabut. Terus akar apa lagi? Akar tunggang. Apa akar tunggang? Kaisa, bisa dijelaskan? Akar? Iya, yang memiliki akar utama daripada akar batang. Ya kan? Terus daripada akar yang bisa menyimpan nutrisi makanan. Contohnya apa? Contohnya wortel. Ini dari apa dia? Dari akar utama. Akar utama atau akar tunggang yang bisa menyimpan nutrisi makanan. Bisa dimakan tidak?
nih? Bisa. Ini namanya apa? Wortel. Pinter. Ini dibikin apa tadi? Stop. Ini akar bukan? Akar bukan? Akar yang bisa menyimpan nutrisi makanan. Ya kan? Paham? Paham. Ada yang mau nanya tentang wortel? Ayo. Gimana Bu caranya membuat bakwan? Pakai wortel bisa tidak? Bisa. Ya bisa. Ada yang mau nanya? Tentang wortel? Contoh akar yang bisa menyimpan makanan, cadangan makanan. Ada lagi dari yang akar yang bisa menyimpan nutrisi makanan, yaitu ini apa? Ubi atau singkong. Di akarnya bisa menyimpan nutrisi makanan. Bisa dimakan tidak? Bisa. Ini namanya tadi apa? Singkong atau ubi kayu. Dibikin apa, Nak? Ayo ulpah. Dibikin apa ulpah? Hah? Ini biasanya kalau orang Jawa digali apa iki? Hah? Gali apa? Ini sing iki lho. Digali keripik enak ya, campir apa lemet. Apa lagi? Bisa bikin apa lagi nih? Ini kalau orang Jawa bisa dibikin tiwul, ganti dari nasi. Dia tidak selalu untuk mengonsumsi nasi, karena kalau musim pecaklik beras itu mahal. Kalau orang Jawa bisa dibikin tiwul, gantinya nasi. Pernah tidak makan tiwul? Pernah. Nek wong Jawa mesti pernah. Ya kan? Ngerti tiwul? Kalau orang Sumatera memang jarang tahu artinya tiwul atau ini singkong atau ubi kayu. Paling kalau kita dibikin kecampit, dibikin tape ubi. Ya kan, ini kenyang ini kalau dimakan apa direbus. Ini sama penggantinya nasi. Paham? Ada yang mau nanya tentang ini? Ubi kayu yang bisa menyimpan cadangan makanan di umbinya. Ada yang kurang paham? Boleh Ben, tanya Ben. Apa Ben? Hah? Iya, ini akar yang kecil-kecil ini yang disebut akar serabut. Cuman ini yang bisa menyimpan cadangan makanan. Tapi kalau akar serabut yang lain, contohnya akar serabut pohon kelapa tidak bisa menyimpan cadangan makanan. Ya ada di ubi kayu dan wortel. Ini nanti bisa jadi ubi lagi. Ini karena masih kecil, di sininya kan udah ada terbentuk ubinya lagi. Ya kan? Kalau udah besar bisa dimakan juga ini. Ayo, kelompok sini. Ada yang mau nanya? Hah? Rizky, pernah makan ubi? Pernah. Ya, itulah sekilas tentang akar yang bisa menyimpan nutrisi makanan. Ada yang mau nanya? Boleh nanya. Risa? Boleh, siapa yang mau nanya? Delon, kita. Boleh nanya? Boleh kita nanya. Sekarang kita nonton video pembelajarannya dulu ya. Kita tonton video pembelajarannya dulu. Assalamualaikum
mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu,
itu dengan izin Allah akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akan? Ini akan. Yang mana batang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ya, perhatikan yang mana buah. Ya. Ini buah. Yang mana biji? Atas biji. Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah menonton video? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bagikan dulu ya. Kalian bisa mengamati ya. Mengamati ini, data, ini ditulis di sini pengamatan kalian. Terus ini bisa di ya, warnai. Tulis kelompoknya ya. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Silakan diamati dulu. Ini mengamati langsung ya. Ya, musyawarahkan dulu siapa yang mau nulis? Pak boleh. Jadi yang presentasi nanti satu orang maju ke depan, satu kelompok satu orang, satu kelompok satu orang. Kelompok satu kurang. Silakan dikerjakan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Peserta didik bisa mengamati langsung.
Matikan babungan. Silakan di sama teman-teman kelompoknya dimusyawarahkan, boleh. Nanti kan kita bisa presentase masuk ke depan para kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Boleh kerjasama boleh, ada yang daunnya juga boleh. Kalau kelompok 2 nanti Kaisa yang mempresentasikan ke depan, tapi kelompoknya pada ikut semua. Kelompok itu juga kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 3? Kerjasama ya, bantu. Sesuai dengan urutannya ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Bisa dikit. Nanti yang pada buku. Jangan lihat. Kelompok 2, ada yang mau nanya? Ya ini juga boleh.
Sudah? Ada yang sudah? Siap-siap setiap kelompok kita presentasi ke depan, semuanya maju semua, tapi yang presentasinya satu orang, siapkan perwakilannya siapa? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3, Intan udah siap belum? Kalau yang sudah siap presentase, silakan maju ke depan. Boleh 3 urut juga boleh. Dari misalkan kelompok 3 udah kami kelompok 3 sudah siap Bu. Monggo silakan. Kami kelompok 2 sudah siap Bu. Monggo silakan. Siapa yang udah siap? Tidak harus berurutan dari 1, ya kan? Boleh. Kayaknya kelompok 1 sih udah siap. Sudah. Ya silakan maju ke depan. Ya boleh ditulis di buku kayak Windarto, bisa nanti dipaparkan, dibacakan. 1 orang boleh. Setelah melalui pengamatan. Ya harus siap maju. Harus siap. Ya, boleh. Yang mau diomongin apa, tulis di situ. Silakan. Ayo. Kelompok 2, silakan maju. Boleh nak maju, silakan. Ayo silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2, ayo siap. Ayo maju ke depan kelompok 2. Ayo guys. Maju ke depan, silakan. Ya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Setelah menghasilkan pengamatan langsung tadi, apa saja yang kalian amati? Setelah kami melakukan pengamatan ini, kami ada ini. Silakan maju ke depan. Dari pengamatan yang di pot itu apa yang ada? Kembang apa? Kami mengamati bunga mawar, ada daunnya, ada kembangnya, ada batangnya, ada akarnya. Silakan. Secara rinci ke depan. Silakan maju.
dulu buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silakan maju ke depan. Silakan Farhan. Maju semuanya. Baris di depan. Boleh, ayo. Bawa ini, bawa. Ayo Said, baris di situ. Farhan di tengah, Farhan di tengah. Ya, di tengah Farhan. Di situ semua di situ. Coba yang lain dengarkan dulu, temannya mau presentase dari kelompok 1 supaya tidak tegang, kita kasih hapus dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan. Daun 4 tumbuhan 4 makanan ini dibutuhkan agar tumbuhan bisa tumbuh. Ya, terus. 4 berkembang biak 4 yang sudah berkembang biakan menjadi biji. Ya. Terus. Batang mendatangkan air dan isi ke seluruh bagian tubuh. Ya. Terus. Menyerap air dan isi dari dalam tanah juga untuk mengembang lebat. 2. Akan menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalam. Ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah presentasi KPD-nya mungkin boleh ditutup. Terus kelompok ini dulu. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bagian tumbuhan. Ya, silakan. Nah, di sini ada bunga daun, Daun, terus ini kan? Ya. daun tempat tumbuhan membuat makanan. Ya. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, terus Kedua ada bunga. ada bunga. Bunga? Bunga berfungsi untuk tempat perkembangan tumbuhan. Ya. Terus Tiga ada buah. buah. Buah untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Ya. Keempat ada batang. Ya. Batang berfungsi untuk menghantarkan air. Ya. Terus Dan kelima akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. ya, itulah tadi ya presentase dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bagian tumbuhan. 1. Membantu pertumbuhan tanaman. Berproses, menyerap nutrisi dan air dalam tanah. 2. Melindungi buah. 3. Alat berkembang biak. Cahaya dan air. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman.
Bagaimana anak-anak semuanya setelah presentase? Ada yang mau nanya per kelompok? Mungkin kelompok 1 bertanya kelompok 3, kelompok 3 bisa bertanya ke kelompok 4. Ada yang mau nanya? Silakan. Silakan Arsila. Silakan. Kamu mau nanya ke kelompok siapa dulu? Kelompok 2 ya. Kelompok 1 mau nanya ke kelompok 2, siap ya? Oke. Apa fungsi dari akar katanya? Iya. Bagaimana jawabannya? Benar. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang balik bertanya kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Apa fungsi bunga? Tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam. Iya, bagus sekali jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Puas dengan jawabannya? Puas. Sekarang silakan kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 2. Apa fungsi buah? Apa fungsi buah katanya? Untuk melindungi biji. Untuk melindungi biji. Bagaimana jawabannya? Puas. Ayo kasih aplaus dulu. Sekarang beri pertanyaan kepada kelompok 3. Apa fungsi batang? Apa fungsi batang? Batang menghantarkan air, nutrisi dan tekanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagaimana jawabannya? Nah, Benar, ya kasih aplaus lagi. Ya, itulah bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Adapun di sini, bagaimanakah? Apakah kalian mengetahui dari hasil pengamatan langsung? Apa saja yang sudah kalian tonton video, terus mengamati langsung, terus kita mengamati tadi ada ubi dan akar tunggang dan akar serabut, ya kan? Terus apa fungsinya akar katanya? Apa fungsinya batang? Kalian sudah mengetahui? Sudah semua? Mungkin bisa dijelaskan lagi Kaisa yang bisa menjelaskan, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu kuatkan lagi. Silakan maju Kaisa. Kaisa silakan maju. Silakan maju. Setelah pembelajaran ini, iya, dibaca informasinya. Ya, perhatikan temannya yang akan mengetahui dari hasil pengamatan langsung kita pada hari ini. Kita kasih semangat dulu buat Kaisa. Kasih tepuk tangan dulu. apa yang kalian ketahui dari hasil pengamatan langsung? 1. Akar. Fungsinya menyerap nutrisi dan air dalam tanah. 2. Batang. Fungsinya menghantarkan air dari akar ke tumbuhan lainnya. 3. Bunga. Fungsinya tempat berkembang biak tumbuhan. 4. Daun. Fungsinya tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuhan dan hidup. 5. Buah. Fungsinya melindungi biji. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu yang mau bertanya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Gembira? Gembira. Benar. Benar. Senang dengan Ibu Nadia? Senang. Alhamdulillah. Gembira? Gembira. Ya. Di sini sekali lagi Ibu simpulkan pembelajaran hari ini, Ibu kuatkan lagi. Apa fungsinya akar untuk menyerap nutrisi makanan, terus fungsinya batang untuk menghantarkan air dan akar ke semua bagian tubuhnya, terus bunga berfungsi untuk tempat berkembang biakan tumbuhan, daun fungsinya tempat menghasilkan makanan, energi untuk tumbuhan dan kehidupan, dan buah berfungsi untuk melindungi bijinya. Sekali lagi,
Ibu kuatkan lagi. Terus fungsi-fungsi daripada atau bagian-bagian daripada tumbuh-tumbuhan tadi, ada batang, ada akar, ada daun, ada apa lagi? Ada bunga, ada biji, ya kan? Ayo, marilah kita sama-sama menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, akar. Kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Iya. Sudah paham semua? Ada yang kurang paham? Silakan bertanya. Pembelajaran hari ini. Anak-anak senang semua? Senang semua. Alhamdulillah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, anak-anak, minggu depan kita bisa berjumpa kembali di bab yang lain dengan pembelajaran yang lain dengan fotosintesis, ya kan? Terus, anak-anak semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak semua silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan Tolong dipimpin doanya. Silakan pulang. Mulai dari Rizky.